menyala puasaku. Tidak terasa kita sudah ada di season keempat dalam podcast Pondok Ramadan ini, dan di episode pertama kita sudah kedatangan ada siapa di sini? Halo, aku Kinara dari kelas 6 Al-Arqam. Halo, aku Nadira dari kelas 6 Al-Arqam juga. Ada kakak-kakak yang cantik, manis, dan juga super anggun ya. Kinara baru pertama kali ya kesini ya? Iya. Jadi gimana gitu? Nervous nggak? Iya. Nervous banget. Kalau Nadira? Udah kedua kalinya. Sudah kedua kalinya, Iya. berarti sudah pro ya? Insya Allah. Insya Allah nanti Kinara dibantu, oke? Oke. Gimana puasa kalian hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Boleh tahu nggak tadi sahurnya kalian pakai apa? Kalau aku pakai ekrol. Pakai ekrol? Iya. Beli atau bikin sendiri? Bikin dong. Bikin? Siapa yang bikin? Bunda yang bikin kemarin. Oh, Bunda bikin kemarin. Kirain pagi-pagi, tadi pagi udah bikin-bikin, giling-giling ayam. Enggak gitu ya? Enggak. Udah kemarin udah di-prepare semuanya. Iya. Kalau Nadira? Kayak telur terus ada santannya gitu deh. Nggak tahu namanya. Telur, santan? Iya. Sop, bukan sop ya kalau ada Bukan. santan. Opor, opor telur. Bukan. Hah? Apa dong? Nggak tahu deh Bu, nggak usah bahas itu lagi. Nggak usah Nggak dibahas. tahu, iya. Terus mau bahas apa dong kalau nggak bahas sahur? Aku ada fakta menarik nih Fakta apa nih? tentang sejarah sahur. Loh, emang sahur tuh ada sejarahnya emang? Iya, awalnya tuh nggak ada sahur, tapi karena ada sahabat Rasulullah yang pingsan ketika berpuasa, itu jadinya ada sahur deh. Sahabat Rasulullah pingsan Iya. waktu puasa. Coba ceritanya gimana, Bu? Aku sambil lihat ya Bu, soalnya lupa ingat. Oke, boleh. Jadi dulu itu pas awal-awal puasa, pas diturunkannya puasa awal-awal itu, umat Islam tuh tidak mengenal yang namanya makan sahur. Jadi nggak ada sahur zaman dulu? Nggak ada, jadi aturannya sehabis Isya, pas Ramadan itu orang-orang sudah dilarang untuk makan ataupun minum apa-apa lagi. Habis Isya? Iya. Jadi habis Isya, terus Apa kalau misalnya Pingsan ya? iya, emang nggak bisa. Ya bener, makanya tadi sahabat Nabi sampai pingsan. Oh iya. Emang siapa yang pingsan kalau boleh tahu? Nah, namanya itu Qais. Qais itu bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka hari ini? Terus istrinya Qais menjawab, maafkan aku suamiku. Aduh, maafkan aku suamiku. Sangat-sangat ini ya. Iya. Nah, kata istri Qais itu tidak ada satupun makanan untuk dihidangkan pada hari itu. Nah, akhirnya istri Qais bilang akan mencarikannya. Di situ Qais menunggu istrinya sampai tertidur. Oh, jadi si Qaisnya sambil nunggu istrinya yang lagi cari makan, dia Iya. ketiduran nih. Terus Bangun-bangun udah Isya. udah Isya. Ya, nah karena Isya itu udah nggak boleh makan lagi, akhirnya Qais itu berpuasa lagi. Nah, pada puasa itu di siang hari kan dia bekerja nih. Nah, disitulah Qais ini pingsan. Karena kelaparan. Iya, karena tidak kuat menahan Karena tidak lapar. kuat. Iya. Terus apa yang terjadi? Terus beritanya tuh sampai ke Rasulullah. Heboh nih ya berarti Iya. ya, beritanya heboh nih ya. Ya, akhirnya Rasulullah pun termenung mendengar kejadian itu. Nah, terus akhirnya itu turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi awal mulanya si sahur ini. Iya. Nadia tahu nggak bunyinya gimana? Artinya aja tahu. Artinya ada. Oh, ini terlihat ada. Coba dibacakan dia. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Wah, jadi ini adalah ayat yang mendukung adanya sahur itu ya. Makan Iya. dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi kan kita berhenti makan itu ketika fajar datang ya. Iya.
Nah, kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan datang malam. Jadi sekarang kita dimudahkan banget ya. Iya. Coba bayangin kalau misalnya kita nggak ada sahur nih. Kalian kira-kira kuat Lapar nggak? banget. Ya, buat sih. Sabar banget kan pasti Pingsan, kan? ya, Kok kamu pingsan. tahu sih fakta-fakta kayak gitu? Iya dong, dibaca. Kan aku pintar, jadi baca. Kinara coba. Ada Oh nggak iya. punya fakta nih? Ada dong. Aku sambil baca dikit ya. Boleh, boleh. Bahwa ternyata ada fakta sains bahwa ada aliran sungai yang berada di bawah laut. Sungai di bawah laut. Iya, Apa tuh? Coba ceritanya gimana? ada seorang ahli oceanographer dan penyelam terkemuka di Prancis yang menemukan fenomena itu. Pada suatu hari, ketika ia sedang menyelam, Sedang diving. ya itu Dia menemukan nih. dia menemukan adanya sungai di bawah laut itu dan airnya tawar. Oh, airnya tawar. Iya. Oh iya, karena air laut itu kan asin ya. Ya, Nah, terus. seolah ada jadi itu kayak ada dinding gitu loh. Jadi kayak ada dinding. Misahin Memisahkan antara air tawar si sungainya itu dengan air laut ya. Jadi nggak campur. Nggak nyampur. Ini ada beritanya ini, coba. Fakta sungai di bawah laut yang disebut dalam Al-Quran. Ini bukan Kin. Iya itu. Iya, bener ya, di Semenanjung, Yucatan, Meksiko. Ya. Iya, ini namanya salah satu sinkhole paling disorot wilayah dulu dinamai Senot Angelita. Wow. Dan Mbak Aul tahu nggak lebih kerennya 14 abad yang lalu Al-Quran udah ngabarin kalau udah ada itu di surat Al-Furqan ayat 53. Berarti tentang laut ini, air asin dan juga air tawar ini sudah ada di Al-Quran. Iya, sejak 14 tahun yang lalu. 14 abad, 14 abad. Iya. Iya, 14 abad tahun yang lalu. Berarti Allah tuh luar biasa sekali ya. Iya. Kejadiannya padahal baru saja ditemukan kalau di sini di tahun 2000 berapa itu tadi? 2017 atau berapa gitu ya? Berarti udah lama banget ya. Iya, berarti 2017 baru ditemukan, sedangkan ayat Al-Qur'annya sudah ada dari 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Wow, sama kayak takdir kita jika sudah ditentukan jodohku. Iya ya. Ada fakta lain nggak sih? Selain ini kan tadi sudah bahas tentang sejarah sahur. Ada juga tentang fakta sains. Coba ada fakta lain nggak? Boleh sangat terstimulasi nih otaknya. Coba, Ada dong. Apa? Nah, Bu Aulia tahu kan Pak Soekarno? Tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu presiden pertama kita? Dulu itu Pak Soekarno itu nggak berpuasa saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia loh. Emang dulu proklamasi waktu puasa ya? Iya, namun Pak Soekarno itu sedang sakit karena gejala malaria ternia. Jadi beliau lagi sakit, makanya nggak puasa. Terus apa Iya. yang terjadi setelah itu? Ketika dibangunkan, Bung Karno itu mengeluh kalau badannya tuh merasa seperti meriang. Akhirnya Bung Karno disuntik dan minum obat. Terus ia kembali tidur. Jadi bangun pagi-pagi udah bangun, Iya. terus dia disuntik karena sakit kan? Iya, Terus sama habis minum itu obat. sama minum obat, terus dia tidur lagi. Iya. Terus habis itu dibangunin jam berapa? Dia bangun lagi jam 9 karena harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi. Oh, jadi setelah jam 9 sampai jam 10 dia prepare Iya. buat proklamasi, buat Siap. membacakan teks proklamasi. Iya. Tahu nggak bunyi teks proklamasi? Panjang. Panjang, nggak tahu ya, nggak Iya. apa ya. Oh, ini juga ada nih beritanya. Sekarang saat baca teks proklamasi tidak sedang puasa. Oh iya, ternyata. Kok kamu sakit. sih kayak gitu? Iya, aku lagi baca terus tiba-tiba nemu. Tiba-tiba nutus pengen share ya ke Mbak Olia Iya. ya? Kinara coba jangan kalahin. Aku ada dong. Fakta Ada. selanjutnya adalah ini kayak tentang makanan gitu. Tentang makanan, oke. Ada salah Mbak Lia satu suka nih makan. jenis makanan yang nggak bisa basi loh Bu. Hah? Emang ada bukannya soal makanan tuh bisa basi ya? Ada salah satu jenis makanan yaitu madu murni yang nggak bisa basi karena sifatnya abadi. Hah? Berarti madu murni yang
nggak ada campurannya yang asli langsung dari bi. Apa sih bi Indonesianya? Lebah. Iya, dari lebah asli. Dia tuh kayak mengandung stabilitas kimianya yang tinggi, jadi nggak bisa kadaluarsa, Bu. Oh makanya karena dia stabilitasnya tinggi, jadi dia stabil terus nggak bisa kadaluarsa Iya. ya. Padahal kok boleh biasanya kalau ada Iya. madu. Padahal suka kalau udah nggak tahu itu udah berapa lama Iya. suka dibuang. Sayang banget itu padahal masih bisa Masih bisa diminum. diminum. Iya, baru Berarti tahu. kita harus ini ya, Dir. Iya. Nggak apa-apa ini Cari karena tahu. madu murni. Yang penting kan madu murni ya. Iya. Kalau madu campuran tetap ada kadaluarsanya kan? Ada, kalau campuran sih kayaknya ada. Ada, terutama yang kemasan-kemasan itu kan yang dijual di supermarket apa itu kan Iya. biasanya ada expirednya, tanggal berapa, ada campuran gulanya, ada campuran. Kalian kok pinter banget sih, boleh. Saya sangat bangga banget sama kalian, tahu nggak? Dipuji kan diem aja. Baru udah bilang kalau Baru bangga banget sama kalian, kok kalian diem aja. Kalian tidak merasa bangga dengan diri kalian sendiri? Enggak. Masa nggak apa sih? Bangga kan? Iya. Berarti teman-teman kita harus banyak-banyak baca nih kayak Iya. Mbak Kinara dan juga Mbak Nadira supaya ada banyak informasi, banyak-banyak ilmu yang kita punya ya. Iya. Karena kan kayak gitu biasanya suka scroll-scroll apa info random nih, Di internet. di internet, di TikTok, di mana. Biasanya kan suka kayak kadang lewat sendiri gitu. Ada lewat sendiri, betul sekali. Seneng banget kali ya. Bu, ada satu fakta menarik lagi loh. Apa tuh? Bu Aul mau tahu nggak? Enggak juga sih. Sebenarnya Kinara mau tahu nggak? Enggak juga sih. Kalian pada mau nggak sih? Mau Iya, tahu nggak sih? oke, boleh. Aku sambil bacain ya. Ya. Di Solo itu sekarang ada fenomena baru loh. Fenomena tembok ratapan. Netizen menyebutnya dengan tembok ratapannya itu Solo. Benar, udah ya kita akhiri podcast hari